Harga emas melonjak ke level tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan gelombang kegembiraan di pasar keuangan. Para investor berlomba-lomba untuk membeli emas, melihatnya sebagai peluang investasi yang menguntungkan. Mereka melihat emas sebagai aset yang aman, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dunia sedang tidak menentu, dan di masa-masa sulit, emas bersinar sebagai pelindung nilai yang dapat diandalkan. Pada tanggal 19 Maret 2025, emas mencapai rekor baru, menandai momen bersejarah dalam perdagangan komoditas. Harga emas spot mencapai $3.038 dan 26 sen per ons, atau $1.759.000 per gram, naik 14.000 dari harga kemarin, sebuah pencapaian yang luar biasa. Harga emas berjangka juga naik, mencapai $3.040 dan 80 sen, menunjukkan tren kenaikan yang kuat. Ini merupakan lonjakan yang signifikan sejak awal tahun, mencerminkan kepercayaan investor yang terus meningkat. Emas telah naik lebih dari 15% sejak Januari, sebuah pertumbuhan yang mengesankan dalam waktu singkat. Lonjakan ini bukan hanya sekejap, tetapi bagian dari tren jangka panjang yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Ini mencerminkan kecemasan yang lebih dalam. Ekonomi global sedang tegang. Ketegangan politik meningkat, mendorong investor mencari perlindungan. Faktor-faktor ini mendorong permintaan emas, menjadikannya pilihan utama di masa-masa ketidakpastian. Lonjakan terbaru ini adalah bagian dari tren yang lebih besar, yang menunjukkan kekuatan dan daya tarik emas sebagai aset. Emas telah berada di jalur kenaikan untuk beberapa waktu, dengan harga yang terus meningkat secara konsisten. Lonjakan harga saat ini hanyalah babak terbaru dalam kisah ini, menambah babak baru dalam sejarah emas. Dan mungkin bukan yang terakhir, karena banyak yang percaya bahwa harga emas akan terus naik di masa depan. Timur Tengah adalah pusat kerusuhan. Peristiwa baru-baru ini di Gaza telah mengguncang kawasan itu. Konflik tersebut telah merenggut ratusan nyawa. Laporan sementara merenggut 400 jiwa. Gencatan senjata yang rapuh berada di bawah ancaman. Ketidakstabilan ini memiliki dampak global. Investor mencari keamanan. Mereka beralih ke emas di saat ketidakpastian geopolitik. Emas adalah aset yang nyata. Emas adalah lindung nilai terhadap risiko. Ketika pasar bergejolak, emas menawarkan stabilitas. Konflik yang sedang berlangsung di Gaza sangat mengkhawatirkan. Konflik ini berpotensi meningkat dengan cepat. Ketidakpastian ini mendorong investor menuju aset safe haven seperti emas. Permintaan emas kemungkinan akan tetap tinggi selama konflik berlanjut. Setiap eskalasi lebih lanjut hanya akan memperkuat tren ini. Investor mengamati situasi dengan cermat. AS telah menerapkan kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan ini menciptakan ketidakpastian global. Tarif baja dan aluminium sudah berlaku. Lebih banyak tarif direncanakan untuk April 2025. Tindakan ini memicu kekhawatiran akan perang dagang. Ekonomi global saling terhubung. Kebijakan proteksionis mengganggu koneksi ini. Kebijakan ini menciptakan ketidakpastian dan volatilitas. Ketidakpastian ini mendorong investor menuju emas. Perang dagang AS-China adalah contohnya. Tarif yang dikenakan oleh kedua belah pihak telah merugikan bisnis dan konsumen. Tarif tersebut juga menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi global. Ketidakpastian ini adalah kabar baik bagi emas. Selama ketegangan perdagangan berlanjut, emas kemungkinan akan terus menarik investor. Bank Sentral AS, The Fed, memainkan peran penting dalam ekonomi global. Sebagai pengawas kebijakan moneter, keputusan mereka dapat mempengaruhi pasar keuangan di seluruh dunia. Keputusan kebijakan moneternya memiliki konsekuensi yang luas, mulai dari suku bunga hingga inflasi dan nilai tukar mata uang. Saat ini, The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil, meskipun ada tekanan dari berbagai pihak untuk menyesuaikan kebijakan. Namun, ada kemungkinan penurunan suku bunga pada Juni 2025 yang dapat memicu berbagai reaksi di pasar. Suku bunga yang lebih rendah dapat meningkatkan harga emas, karena emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Emas adalah aset yang tidak menghasilkan, artinya tidak memberikan bunga atau dividen. Ketika suku bunga rendah, biaya peluang memegang emas menurun, membuatnya lebih menarik bagi investor. Ini membuat emas lebih menarik bagi investor yang mencari tempat aman untuk menyimpan kekayaan mereka.
Keputusan The Fed pada bulan Juni akan diawasi ketat oleh investor emas yang berharap mendapatkan petunjuk tentang arah kebijakan moneter. Pemotongan suku bunga kemungkinan akan mengirim harga emas lebih tinggi lagi, memperkuat posisinya sebagai aset yang aman. Sebaliknya, keputusan untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil dapat mengurangi daya tarik emas, karena investor mungkin mencari alternatif lain. Tindakan The Fed hanyalah salah satu faktor yang memengaruhi harga emas, tetapi seringkali menjadi yang paling signifikan. Namun, itu adalah faktor yang signifikan, terutama dalam konteks ketidakpastian ekonomi global. Investor akan mengamati dengan cermat untuk melihat bagaimana kebijakan The Fed berkembang dalam beberapa bulan mendatang, mencari petunjuk tentang masa depan ekonomi. Rupiah yang melemah. Rupiah Indonesia sedang merasakan tekanan. Kenaikan harga emas memberikan tekanan ke bawah pada mata uang. Rupiah yang lebih lemah memiliki efek riak di seluruh perekonomian Indonesia. Indonesia adalah importir utama barang. Rupiah yang lebih lemah membuat impor ini lebih mahal. Ini dapat menyebabkan inflasi. Ini juga dapat merugikan bisnis yang bergantung pada bahan impor. Melemahnya rupiah merupakan penyebab kekhawatiran. Ini adalah gejala dari tantangan ekonomi yang lebih luas. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan mata uang. Kegagalan untuk melakukannya dapat menimbulkan konsekuensi serius. Rupiah yang lebih lemah akan merugikan bisnis dan konsumen. Ini juga dapat mempersulit Indonesia untuk menarik investasi asing. Biaya impor yang meningkat. Indonesia sangat bergantung pada impor. Dari bahan baku hingga barang konsumsi, banyak produk yang dikirim dari luar negeri. Melemahnya rupiah membuat impor ini lebih mahal. Meningkatnya biaya impor sudah dirasakan oleh bisnis dan konsumen Indonesia. Bisnis menghadapi biaya input yang lebih tinggi. Konsumen melihat harga naik untuk barang sehari-hari. Hal ini menyebabkan tekanan pada standar hidup. Orang-orang memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan untuk barang dan jasa lainnya. Ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menghadapi tekanan untuk bertindak. Subsidi dan pengendalian harga sedang dipertimbangkan. Namun, langkah-langkah ini bisa mahal dan tidak efektif dalam jangka panjang. Konsumen Indonesia merasakan tekanan. Konsumen Indonesia menghadapi pukulan ganda. Melemahnya rupiah mendorong kenaikan biaya barang impor. Pada saat yang sama, kenaikan harga emas membuat pembelian perhiasan menjadi lebih mahal. Perhiasan emas adalah bentuk tabungan yang populer di Indonesia. Banyak orang membeli emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Namun, lonjakan harga emas baru-baru ini telah membuat bentuk tabungan tradisional ini menjadi kurang terjangkau. Ini membebani anggaran rumah tangga. Orang-orang harus membuat pilihan yang sulit. Mereka mengurangi barang-barang penting. Mereka menunda pembelian besar. Dampaknya paling dirasakan oleh rumah tangga berpenghasilan rendah. Rumah tangga ini memiliki pendapatan yang lebih sedikit. Mereka juga lebih cenderung mengandalkan emas sebagai bentuk tabungan. Krisis pengangguran yang mengintai. Perekonomian Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Melemahnya rupiah, meningkatnya biaya impor, dan berkurangnya daya beli konsumen semuanya membebani. Tantangan-tantangan ini dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan. Bisnis sudah menghadapi biaya yang lebih tinggi. Jika permintaan untuk produk mereka turun, mereka mungkin terpaksa memberhentikan pekerja. Tingkat pengangguran di Indonesia sudah relatif tinggi. Peningkatan lebih lanjut dalam pengangguran akan memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang serius. Pemerintah perlu bertindak cepat untuk mencegah krisis. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kegagalan untuk melakukannya dapat menimbulkan konsekuensi yang luas. Menavigasi jalan emas ke depan. Prospek harga emas masih belum pasti. Harga emas terus berfluktuasi, mencerminkan ketidakpastian di pasar global. Namun, faktor-faktor yang mendorong lonjakan saat ini tidak mungkin hilang dalam semalam. Konflik di Gaza, proteksionisme AS, dan kebijakan moneter The Fed akan terus memengaruhi harga emas. Kebijakan ini menciptakan ketidakpastian yang berkelanjutan. Indonesia perlu menavigasi lanskap yang menantang ini dengan hati-hati. Negara ini harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal. Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga emas.
Pada saat yang sama, Indonesia perlu memposisikan diri untuk mendapatkan manfaat dari potensi kenaikan. Ini termasuk meningkatkan produksi emas domestik. Ini akan membutuhkan pendekatan multifaset. Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah perlu bekerja untuk menstabilkan rupiah dan mengendalikan inflasi. Stabilitas ekonomi adalah kunci. Pemerintah juga perlu menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi bisnis dan investor. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia dapat melewati badai saat ini dan muncul lebih kuat di sisi lain. Kolaborasi dan inovasi akan menjadi kunci. Jalan di depan mungkin bergelombang, penuh tantangan dan ketidakpastian. Tetapi dengan perencanaan yang cermat dan tindakan yang tegas, kita bisa mengatasi rintangan ini. Indonesia dapat menavigasi menuju masa depan ekonomi yang lebih cerah. Masa depan yang penuh harapan dan peluang.